peradaban di daerah tertentu. Nah, karena ada di daerah berbeda-beda, ini mewujudkan kebutuhan masyarakat dan individu juga berbeda. Contohnya seperti adat di pernikahan di Jawa berbeda dengan pernikahan di adat Sumatera. Perbedaan prosesi acara tersebut mempengaruhi perbedaan kebutuhan dari masing-masing adat. Yang ketiga, agama. Agama atau kepercayaan ini anak setiap orang mempengaruhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, umat Islam membutuhkan sunnah, sajadah, Al-Quran, tasbih, dan hiji. Kemudian untuk Konghucu membutuhkan kertas sembahyang, lilin, dan dupa. Jadi, setiap agama memiliki kebutuhan yang beragam. Keempat, pekerjaan. Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi kebutuhannya. Nah, setiap orang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Misalnya, seorang dokter memerlukan stetoskop, suntik, dan alat medis lainnya. Sedangkan orang nelayan memerlukan jalan dan masih banyak lagi. Yang kelima, tingkat peradaban. Semakin berkembangnya peradaban manusia, semakin berkembang juga kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena adanya modernisasi. Misalnya, manusia zaman purba masih memiliki kebutuhan yang sangat sedikit. Berbeda dengan manusia zaman sekarang sudah memiliki handphone, komputer, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, dari pemaparan singkat tadi dapat disimpulkan bahwa kebutuhan manusia dikelompokkan jadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kedua, manusia memiliki kebutuhan sebagai bentuk untuk bertahan hidup. Kebutuhan manusia muncul karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kebutuhan manusia juga terjadi karena keinginan manusia yang harus penuh untuk kepuasan rohani dan jasmani. Yang terakhir, apa sih kebutuhan dengan keinginan manusia? Nah, kebutuhan wajib terpenuhi sedangkan keinginan tidak bersifat wajib. Nah, sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi